Now over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Aduh. Kakak, kenapa kak? Ada kisah mitologi. Mitologi apa? Awal mula terbentuknya Tangkuban Perahu. Let's go. A few moments later. Pada zaman dahulu tersebutlah ada sebuah kisah tentang seorang putri raja dari Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Dia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu. Dia berburu dengan ditemani si Tumang. Pada suatu hari, Sangkuriang tidak tahu bahwa ternyata anjing tersebut adalah ayahnya. Pada suatu hari, si Tumang berburu ke hutan untuk mengejar hewan buruan. Maka anjing tersebut diusirnya ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sangkuriang menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja dia memukul kepala Sangkuriang dengan sandal nasi yang dipegangnya. Sangkuriang terluka, dia sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat mencari dirinya. Dia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Dia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sangkuriang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Di sana dijumpainya seorang gadis jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sangkuriang melamarnya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari Sangkuriang minta pamit untuk berburu. Dia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Dia menjadi sangat ketakutan, maka kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran Sangkuriang. Dia mengajukan dua syarat. Pertama, dia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Yang kedua, dia minta Sangkuriang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu seharusnya sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu Sangkuriang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, dia mengarahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sangkuriang mengira bahwa matahari sudah mulai terbit. Dia pun menghentikan pekerjaannya. Dia sangat marah. Oleh karena itu, berarti dia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya, dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Dia pun kemudian menendang perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung sekarang, yang bernama Tangkuban Perahu. A few moments later. Nah, itu tadi adalah kisah mitologi dari cerita Sangkuriang. Mari kita lanjutkan ke fakta. Let's go! Gunung Tangkuban Perahu terbentuk sekitar 90.000 tahun lalu di kaldera Sunda. Gunung ini menurut T. Bakhtiar dan Dewi Safriyani dalam buku Bandung Purba lebih muda dari Gunung Barangrang
Gunung Burangrang yang berlokasi di sisi barat Gunung Tangkuban Perahu terbentuk sekitar 210.000 hingga 105.000 tahun yang lalu. Gunung Tangkuban Perahu punya 13 kawah. Saat Gunung Tangkuban Perahu meletus, sebagai material alirannya yang mengaliri ke selatan tertahan di kaki patahan. Sepanjang sejarah, aktivitas yang terjadi di Gunung Tangkuban Perahu telah membentuk 13 kawah. 3 kawah utama dari timur ke barat adalah Kawah Somas, Kawah Ratu yang namanya sama dengan kawah di Gunung Salak, dan Kawah Upas. Terdapat banyak lubang belerang di Kawah Ratu dan beberapa aktivitas letusan serius dalam beberapa tahun terakhir termasuk pada 2019. 6 catatan letusan Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu sempat meletus beberapa kali. Orang yang sempat mencatat letusan pertamanya adalah botanis sekaligus geologis bernama Francis Wilhelm Junghans. Berdasarkan catatan yang dibuat Junghans pada 1853, catatan pertama tentang letusan Gunung Tangkuban Perahu adalah 1829. Tak ada data tentang letusan sebelumnya. Setelah itu gunung beristirahat selama 17 tahun. Letusan berikutnya terjadi pada 1846. Gunung Tangkuban Perahu tercatat aktif berturut-turut pada 1867 dan 1887. Letusan besar berikutnya terjadi pada 1896. Setelah gunung beristirahat selama 50 tahun, pada 2005 lalu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Daerah telah membuat peta kawasan rawan bencana Gunung Tangkuban Perahu. Di buku Bandung Purba tertulis bahwa lembah yang berpotensi dilanda lahar antara lain Ciasem, Cimuji, Cikole, Cibogo, Cikabundung, Cihidung, Ciberem, dan Cimahi. Gunung Tangkuban Perahu termasuk gunung api aktif yang statusnya masih diawasi Direktorat Vulkanologi Indonesia. Beberapa kawahnya masih menunjukkan tanda keaktifan. Di antara tanda aktivitas gunung berapi ini yaitu munculnya gas belerang dan sumber-sumber air panas di kaki gunungnya. Di antaranya di kawasan Teater Subang. Mari, Cuk.